Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan bahas tentang materi persamaan garis, khususnya tentang gradien. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pengertian gradien. Gradien itu adalah kemiringan dari sebuah garis, disimbolkan dengan M. Jika garis diibaratkan sebuah jalan, maka banyak jenis jalan yang kita temui. Contohnya seperti ini, atau ini, atau ini, atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Ada banyak faktor alasan jalan atau garis itu dibuat berbeda. Antara lain perbedaan ketinggian dari suatu jalan yang satu dengan jalan yang lain. Atau kadang-kadang masalah keamanan atau peruntukan untuk orang anak muda, orang tua dan seterusnya. Atau orang pakai kursi roda dan seterusnya. Juga ada pertimbangan biaya pembuatan dan efektivitas dalam menyeberanginya dan lain-lain. Dari gambar sebelumnya kita peroleh seperti ini. Sekarang saya berikan A, B, C, D, E sampai F ya. Jika diurutkan jalan atau garis berdasarkan kemiringannya atau kemudahannya dalam melaluinya, sama halnya dengan mengukur nilai gradien. Nah, dari sini misalkan kalau kita lihat yang paling susah OD, selanjutnya yang paling susah B, selanjutnya yang paling susah yang A, selanjutnya yang C, selanjutnya yang F, selanjutnya yang E ya. Nah, itu sama dengan kita mengukur nilai gradien. Nah, dari sini kita bisa mengukurnya, berarti kan harus ada tolak ukur. Nah, tolak ukurnya karena jalan itu ada yang pendek, ada yang panjang, maka dan ada ketinggian, maka faktornya pasti ada ketinggian sama panjang jalannya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya antara A sama B ya, antara A sama B, ketinggiannya sama-sama 2, tapi panjangnya berbeda. Yang A panjangnya 5 kotak, yang B 3 kotak. Nah, otomatis ukurannya pasti berbeda. Berarti kalau gitu gradien itu pasti ada hubungannya sama ketinggian sama jaraknya. Nah, dari sini karena B itu lebih besar daripada A, maka bisa kita cari. Maka berarti kalau gitu gradien itu hubungannya adalah jarak ketinggian dibandingkan dengan jarak mendatarnya. Atau delta Y per delta X. Y itu tegaknya, X-nya itu yang mendatarnya. Nah, jadi kalau kita ukur, yang A itu gradiennya 2/5, kenapa? Karena tingginya 2 kotak, panjangnya 5 kotak. Yang B 2/3, tingginya 2 kotak, panjangnya 3 kotak. Yang C 1/5, tingginya 1 kotak, panjangnya 5 kotak. Yang D tingginya 5 kotak, panjangnya 0 ya. Jadi 5 bagi 0 bisa tidak terdefinisi atau bisa tak terhingga. Karena 0 itu bisa artinya sangat kecil sekali. Jadi kalau kita menempuh tembok ya, mengadili tembok berarti kecurangannya sangat besar sekali. Yang E 1/5 ya, karena tingginya 1, panjangnya 5. Yang F 0 dibagi 5, artinya kalau jalan mendatar itu sama dengan tidak memiliki kemiringan atau kemiringannya 0 ya, betul ya. Sekarang perhatikan C sama E. C sama E itu kan sama ya, sama-sama 1/5 padahal berbeda. Yang C itu naik, yang E turun. Nah, makanya untuk membedakannya ketika dari kiri ke kanan naik itu gradiennya positif, kalau dari kiri ke kanan turun maka gradiennya adalah negatif. Untuk membedakan sama-sama nilainya 1/5 atau berapapun ya, tapi arahnya berbeda. Jadi arahnya itu menyebabkan dia itu positif atau negatif. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ngukur gradien dari koordinat kartesius? Seperti ini. Hmm. Misalkan diketahui garis Y sama dengan 3x plus 2.
melalui dua titik yaitu min 2, min 4 dan 1,5 seperti ini. Nah, kalau kita ukur gradiennya dari secara sebelumnya adalah jarak vertikal dibagi jarak horizontal ya. Jarak tegak dibagi jarak mendatarnya. Berarti kalau jarak tegaknya berarti kita bisa mengukur seperti ini. Sehingga gradiennya jarak tegaknya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 kotak. Jarak mendatarnya 1, 2, 3, 3 kotak. Berarti 9 bagi 3. Atau gradiennya adalah 3. Nah, cara ini bisa kita lakukan kalau dia ada gridnya ya. Jadi koordinatis ada grid kotak-kotaknya ini. Bagaimana kalau gridnya dihilangkan seperti ini? Nah, maka kita harus nyari cara. Nyari cara tanpa grid kita bisa ngitungnya. Nah, maka sama. Acuannya tetap delta Y per delta X berarti jarak tingginya berapa? Jarak tingginya misalkan, oh ini dari min 4 sampai 5. Nah, kita perhatikan min 4 ternyata nilai dari Y, 5 juga nilai dari Y. Oh, berarti kalau gitu jaraknya ya berarti Y yang atas dikurangi Y yang bawah. Atau Y yang kedua dikurangi Y yang pertama. Kalau misalkan ini sebagai titik pertama, ini titik yang kedua. Terus berarti X-nya gimana? X-nya juga sama. Berarti dia dari min 2 sampai 1. Nah, atau 1 dikurangi negatif 2. Oh, berarti 1 itu apa? Oh, X yang kedua. Min 2 itu adalah X yang pertama. Oh, berarti X kedua dikurangi X yang pertama. Nah, 5 dikurangi negatif 4, 9. 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 3. Berarti 9 bagi 3 sama-sama 3. Berarti gradiennya kalau dari koordinat Kartesius seperti itu. Jadi jika titik pertama itu dianggap min 2, min 4, titik kedua adalah 1,5, maka karena titik koordinat itu berdasarkan X, Y ya, maka X yang pertama min 2 disimbolkan dengan X1, Y yang pertama disimbolkan dengan Y1 yaitu min 4, X yang kedua disimbolkan dengan X2 yaitu nilainya 1, Y yang kedua disimbolkan dengan Y2 nilainya 5 ya. Nah, dari sini maka sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Nah, ini adalah gradien garis atau cara mengukur gradien garis kalau melalui dua titik. Melalui dua titik koordinat. Jadi kita tidak perlu menggambarnya, jadi langsung lihat titiknya saja. Itu kalau dari koordinat Kartesius ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Perhatikan 4 garis dalam persamaan Y sama dengan M plus berikut. Yang atas ini ya Y sama dengan 2X plus 4. Yang ini Y sama dengan 5X plus 4. Yang ketiga adalah Y sama dengan 2 per 3X plus 4. Dan yang keempat adalah Y sama dengan min X plus 4. Ya, kebetulan ini C-nya disamakan. C-nya disamakan. Nah, kita berarti fokus pada ini. Ternyata ketika C-nya disamakan, tapi ternyata kemiringannya berbeda. Berarti yang menyebabkan kemiringan itu yang mana? Berarti nah, koefisien dari X ya, koefisien dari X. Nah, kok bisa? Ini kita cek ya. Yang pertama Y sama dengan 2X plus 4, maka gradiennya pasti 2 ya. Kita cek ini. Gradiennya vertikalnya atau tegaknya adalah 4 kotak dibagi 2 kotak. Berarti 4 bagi 2, 2 ya. Bagaimana dengan Y sama dengan 5X plus 4? Gradiennya apakah benar 5 ya? Kita cek. Kita ngambil titik-titik yang pas kotaknya ya. Berarti ini 5 kotak dibagi 1 kotak berarti 5. Bagaimana dengan 2 per 3? Juga sama ya. Berarti kita ngambil titik-titiknya. Berarti 2 dibagi 3, 2 per 3. Begitu juga dengan yang ini. Negatif. Karena dia negatif itu berarti lihat kalau dari 1, 2, 3 itu kan dari kiri ke kanan naik ya. Jadi semuanya positif. Nah, tapi yang keempat dari kiri ke kanan turun. Berarti dia negatif. Otomatis ya. Negatif. Kok bisa? Karena 2 bagi 2, 1. Karena negatif jadi min 1. Jadi min X itu artinya min 1X. Oh, ternyata kalau dari persamaan Y sama dengan MX plus C, ternyata koefisien dari X yaitu M itu adalah gradiennya ya. Sehingga pada persamaan Y sama dengan MX plus C, M-nya adalah gradien atau kemiringannya. Oke, sekarang contoh. Tentukan gradien dari jalan berikut.
ketinggiannya 25 cm, panjangnya 1 meter. Nah, maka cara menjawabnya betul ya. Jadi gradien sama dengan jarak tegak dibagi jarak mendatarnya. Jarak tegak 25 cm, jarak mendatarnya 1 meter. Karena satuannya berbeda, disamakan satuannya. Seperti ini. 25 bagi 100 atau sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25. Jadi boleh 1/4, boleh 0,25. Terus lantas bagaimana kalau menentukan gradien seperti ini? Dari koordinat kartesius, nah, gambarnya seperti ini ya. Ditentukan 2 titik ya, yang pas di pojokan kotaknya ya. Berarti kita ngambil ini. Nah, berarti kita bisa menggunakan 2 cara ya. Bisa menggunakan delta Y per delta X atau bisa menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau kita menggunakan ini, oh garisnya melalui min 1,0 dan 0,4. Nah, kalau kita pakai rumus ini berarti 4 dikurangi 0 per 0 kurangi negatif 1 seperti ini. Nah, berarti 4 kurangi 0, 4. 0 dikurangi negatif 1, 1. 4 bagi 1, 4 ya. Atau juga boleh gunakan delta Y per delta X ya. Oh, jarak vertikalnya 4 dibagi jarak horizontalnya 1. Berarti 4 bagi 1 sama dengan 4 ya. Boleh kayak gitu. Atau ada soal kayak gini, nomor 3. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Y sama dengan 3X min 7. Ingat ya, gradiennya itu kalau sudah dalam bentuk Y sama dengan MX plus Y, gradiennya adalah koefisien dari X. Berarti ini gradiennya adalah 3. Nah, yang ini gradiennya 3 ya. Yang ini gradiennya adalah negatif 2. Kok bisa? Jadi kalau ada negatif, negatifnya ikut ya. Jadi negatif 2. Bagaimana kalau seperti ini? Bentuknya belum Y sama dengan MX plus C, maka kita jadikan Y sama dengan MX plus C. Nah, caranya gimana? Bisa langsung min 12 dibagi 3, otomatis kan Y-nya jadi 1 ya. Min 12 dibagi 3 sama dengan betul negatif 4 ya. Atau kalau misalkan seperti ini, 3X plus 2Y min 7 sama dengan 0, gradiennya berapa? Bentuknya belum Y sama dengan MX plus C. Nah, caranya kita ubah sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Jadi 2Y-nya tetap di sebelah kiri, 3X-nya kita pindah di sebelah kanan jadi min 3X, min 7 pindah sebelah kanan jadi plus 7. Sehingga kalau dengan cara yang bagian ketiga ini, maka gradiennya adalah negatif 3 dibagi dengan 2 atau min 3 per 2 ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sebuah garis memiliki gradien 2? Jika garis tersebut memiliki atau melalui titik 3, K dan min 1,4K plus 1. Jadi ini manipulasi dua titik tapi dijadikan variabel ya. Gradiennya sudah diketahui. Jadi kita menggunakan rumus yang mana? Ya, yang rumus gradien yang melalui dua titik ya. Jadi M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya yang mana? 4K plus 1. Y1-nya yang mana? K. X2-nya yang mana? Berarti min 1. X1-nya yang mana? 3 ya. Dimasukkan seperti ini. M-nya nilainya 2 ya. Kita selesaikan dulu. 4K ditambah 1 dikurangi K. Berarti 4K dikurangi K 3K ya. Jadi yang atas jadi 3K plus 1. Min 1 dikurangi 3, min 4. Seperti ini ya. Nah, agar bisa ketemu maka min 4-nya kita pindah. Karena pembagian pindah ruas. Jadi dikalikan seperti ini ya. 2 kali negatif 4 sama dengan 3K plus 1. 2 kali negatif 4 itu adalah min 8 sama dengan 3K plus 1. Satunya dipindah jadi min 8 dikurangi 1 sama dengan 3K. Min 8 kurangi 1. Min 9 sama dengan 3K. Sehingga K-nya sama dengan min 9 dibagi 3 atau sama dengan min 3. Itu adalah cara mencari gradien dari beberapa teknik ya. Ada dari jalan, dari koordinat kartesius atau dari persamaannya. Oke, jelas ya? Oke, itu dari kami ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.